Saudara, kegiatan studi banding yang dilakukan sejumlah kecil Kabupaten Aceh Jaya ke Bandung, Jawa Barat menimbulkan pertanyaan, apa manfaat dari studi banding tersebut sehingga harus dilakukan? Untuk menjawabnya, kini kita telah terhubung bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, Ibu Dr. Anda Salbian MM. Assalamualaikum, Bu Salbian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung dalam Aceh hari ini. Bu Salbian, dapat dijelaskan apa saja kegiatan studi banding yang dilakukan para gecik di Kabupaten Aceh Jaya? Kalau dapat saya sampaikan, kegiatan kecil-kecil yang ada dalam Kabupaten Aceh Jaya, kami di sini mengambil dua desa, yaitu Desa Lembang dan Desa Cibodas. Kalau Desa Lembang itu lebih ke penataan keuangan dan penataan administrasi desa. Kalau ke Cibodas, di sana banyak hal yang kecil-kecil bisa lihat, yaitu BUMDes di sana ada 4 unit kerja yang bisa kita adopsi, yang bisa kita bawa pulang ke daerah kami Aceh Jaya, yaitu yang pertama air bersih. Yang pertama air bersih, di sana setiap rumah tangga dalam penduduk 12.000 memakai air bersih dan dikelola oleh BUMDes, dan hasilnya dapat digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, di sana memiliki unit kerja, yaitu Balai Serbaguna. Di situ juga dikelola oleh BUMDes, dan juga sampah. Sampah juga dikelola oleh BUMDes yang ada di Cibodas. Baik. Yang paling menarik, sampai ke UIC dan Pulsa itu dikelola oleh BUMDes yang ada di Cibodas. Sampai pendapatan sebulan sampai 10 juta atau 15 juta per bulan yang dihasilkan oleh BUMDes yang ada di Cibodas. Baik. Masyarakat di sana juga memiliki setiap rumah, hampir setiap rumah dengan sapi perasnya. Sapi perasnya dengan susunya yang dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Sampai ke cacing, peternak cacing. Baik, Bu Salbian. Lalu Bu Salbian, bagaimana dengan apakah ada pertimbangan khusus mengapa memilih Bandung sebagai tempat studi banding tersebut? Ya, jelas. Kalau kita memilih Bandung, Bandung itu sudah berkembang, malah sudah berkembang pesat dibandingkan desa yang ada di wilayah-wilayah lain tentang BUMDesnya. Kami di sini di seluruh kecil Aceh Jaya memantau langsung, meninjau langsung tentang pengelolaan BUMDes di sana, yang kata lain di daerah kita itu BUMG, karena kita kampung bukan desa. Di sana kecil-kecil memantau langsung, menikmati langsung, dan mewawancarai kepala desa di sana bagaimana mengelola BUMDes yang ada di Cibodas. Baik. Sehingga nanti sepulangnya dari Cibodas bisa mengaktifkan BUMG yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Iya. Lantas, apakah setelah studi banding ini sudah dijalankan, sudah ada rencana program kerja yang akan dilakukan nantinya ke depan? Jelas ada. Jelas ada. Kalau memang saya selaku Kepala Dinas DPMPKB, kami leading sektor kecil
kami menghimbau dan mengarahkan, malah menganjurkan nanti setelah pulangnya dari sana, BUMG yang ada di Kabupaten Aceh Jaya itu harus diaktifkan. Malah kalau memang kita lihat sekarang, menurut data yang kami peroleh, sudah sebahagian yang sudah aktif. Tapi yang masih belum aktif, nanti kami selaku pendamping pembina daripada kecil-kecil yang ada di dalam Kabupaten Aceh Jaya, malah semua kampung nanti harus ada BUMG. Dengan adanya BUMG, maka pendapatan desa itu bisa dibawa ke bisa, yang pertama bisa untuk gaji-gaji aparatur bisa ditingkatkan, atau nanti apa yang dibutuhkan oleh desa ada hasil-hasil BUMG. Tanpa ada BUMG, barangkali untuk pendapatan desa sulit. Baik. Makanya saya selaku Kepala Dinas DPM PKB hari ini menghimbau, bukan menghimbau artinya mengajak semua kecil harus mengaktifkan BUMG. Nanti birokrasinya, cara atau keberhasilan nanti kecil-kecil dengan BUMG nanti ke depan bisa meningkatkan perekonomian dari kampung itu sendiri ya. Ya, dengan pendapatan BUMG itu sendiri. Lalu Ibu Salbiah, dukungan apa yang dibutuhkan agar hasil studi banding ini dapat diimplementasikan nantinya di Aceh Jaya? Tentunya yang dibutuhkan oleh desa-desa, binaan-binaan desa yang binaan dinas terkait, khususnya DPM PKB, kami harus proaktif untuk membina BUMG yang ada di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Baik, berarti memastikan adanya program kerja yang relevan hasil dari studi banding ini. Lantas, apakah ada bidang tertentu yang diprioritaskan untuk dilakukan inovasi sesegera mungkin? Jelas ada. Kalau memang di Aceh Jaya lebih ke perkebunan, yang sudah aktif BUMG di sana itu lebih ke kebun sawitnya. Kebun sawitnya dikelola oleh BUMG dan hasilnya untuk desa itu sendiri. Baik. Lalu apa manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh Jaya nantinya, Ibu Salbiah? Tentunya kalau kita aktifkan BUMG sekarang ke seluruh desa, 172 desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya itu, menghidupkan atau mengaktifkan BUMG tentunya banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Baik, ya. Namun apakah dari dana yang dikeluarkan untuk program studi banding ini sesuai dengan hasil atau ilmu yang didapatkan? Kalau kita tinjau, kalau kita membahas tentang dana yang diperoleh, saya rasa sangat-sangat kecil sekali. Setiap kampung kemarin tuh untuk studi contoh ke Bandung ini, mereka cuma mengalokasikan dana desa itu cuma 13 juta. Dibandingkan dengan mungkin yang diperoleh kabupaten-kabupaten lainnya, lebih sedikit yang kami alokasikan untuk studi banding ke Bandung. Baik, Ibu, apa harapan terbesar yang dapat dilakukan oleh kecil ketika kembali ke Aceh Jaya nantinya? Tentunya mereka meminta kami selaku leading sektor yang diperoleh oleh kecil-kecil, oleh desa-desa atau kampung yang ada se-Kabupaten Aceh Jaya,
membina, proaktiflah dari kami untuk membina BUMG baik yang setelah berjalan maupun yang belum berjalan. Seandainya yang belum berjalan, nanti keinginan kami sepulangnya dari tadi percontohan ini, nanti kami akan memanggil kabit-kabit yang membidangi supaya ke depan di 2023 nanti semua BUMG yang belum aktif akan segera diaktifkan. Ya, pasti menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Jaya agar setiap kampung mempunyai BUMG agar dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat juga. Terima kasih Ibu Dr. Randa Salbian MM sebagai Kepala DPMP KB Aceh Jaya.